Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Sumur Tersembunyi dan Cahaya Bulan part kedua. Urek bertanya kepada makhluk bercahaya, apa yang mereka lakukan di sini? Putri jahat tanpa nama mengatakan, dia akan menghentikan Urek dan menyuruh Latur dan Abrion untuk mengambil kuncinya. Pevidupenin lari ketika melihat Urek. Lalu Urek menyuruh Lady Mago untuk minggir, tetapi wanita itu menjawab bahwa dia bukan Lady Mago sekarang. Dia adalah putri jahat tanpa nama, ada di atas sini atas kemauannya sendiri. Abrion menyuruh Pevidupenin untuk memberikan kuncinya. Pevidupenin mengatakan, dia bukan orang yang mudah ditaklukkan dan mengeluarkan selembar kertas dari paketnya. Pevidupenin menciptakan api dan memanipulasinya dengan kata-katanya, menggambarnya seperti sebuah cerita. Latur mengatakan cara mengendalikan Shinsu dengan bahasa ini cukup aneh, dan Abrion menjawab bahwa menangani hal-hal aneh adalah keahliannya. Kemudian Urek bertanya kepada putri tanpa nama, apa yang ada di sini? Dia mengatakan, ada ular yang tinggal di sumur ini, tubuh utama ular yang telah membesarkannya. Awalnya dia ingin melarikan diri darinya, tapi setelah bertemu dengannya, dia berubah pikiran. Lebih baik baginya untuk bergabung dengan para makhluk bercahaya dan menghancurkan tubuh utama ular itu daripada dikejar ular seumur hidupnya. Urek kecewa mendengar bahwa dia menyerahkan tubuhnya dan lebih memilih bergabung dengan para makhluk bercahaya hanya untuk membunuh seekor ular. Putri jahat tanpa nama mengatakan, itu bukan hanya seekor ular, tetapi ular yang mengambil hal paling berharga miliknya. Urek lalu bertanya, apa yang diambil ular itu? Tetapi saat putri jahat tanpa nama akan menjawab, hal itu diinterupsi oleh Abrion yang mengalahkan Pevidupenin dan telah mendapatkan kuncinya. Abrion bertanya kepada Pevidupenin, bagaimana cara menggunakan kunci itu? Pevidupenin mengatakan, dia tidak akan memberitahunya. Mendengar hal itu, Abrion langsung menghancurkan tubuh Pevidupenin tanpa ampun. Putri jahat tanpa nama kesal karena Abrion telah membunuhnya. Tetapi Abrion mengatakan, itu tidak masalah, karena Delomet akan menjelaskan semuanya ketika dia telah tiba. Urek Mazino terkejut mendengar nama Delamut dari mereka dan dia mendapatkan panggilan dari poketnya. Beberapa menit yang lalu, di aula pernikahan, Enzo panik dan takut dia akan masuk daftar hitam keluarga Ari. Kemudian diberatkan. Arimeri bersandar pada Delamut dan mengatakan, ia telah menghubungi anggota keluarga dan bala bantuan akan segera tiba. Lepopia Evelyn bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa Mary tidak mengejar Pevidupenin, karena sepertinya dia mencuri sesuatu yang penting. Arimeri mengatakan tidak apa-apa karena kunci itu adalah palsu. Tidak mungkin dia membawa kunci itu secara terang-terangan di tempat terbuka seperti ini. Saat mengatakan ini, Delamut membuka matanya dan meraih Arimeri. Kembali ke masa kini, Bekriun menelpon Urek Mazino dan mengatakan, seperti yang dia khawatirkan, Delamut membawa Arimeri dan lalu menghilang. Bekriun dan Garam Jahat akan mengejar Delamut dengan bubuk yang mereka taburkan di pakaian Arimeri beberapa waktu yang lalu. Urek mengatakan Delamut pasti akan datang ke tempatnya sekarang. Tetapi Bekriun mengatakan Delamut pergi ke tempat lain. Dia telah pergi keluar gedung. Urek terkejut mendengar Delamut tidak datang ke arahnya dan bertanya-tanya, tempat apa yang dia berada sekarang jika bukan sumur ini. Tiba-tiba alarm mulai berbunyi. Peringatan, penyusup, peringatan, penyusup. Kalian akan dipenjara. Air mulai membanjiri ruangan dari lubang-lubang dan Urek menyadari itu bukan sumur, melainkan sebuah jebakan. Sementara itu, Garam Jahat melihat di pelacaknya bahwa Delamut berhenti. Dia berada di lokasi akomodasi reguler tempat Urek dan kelompoknya berada sebelum ujian yang memiliki kolam renang. Panel lalu berpindah. Delamut dan Arimeri berada di tepi kolam renang. Delamut menjelaskan bahwa dia telah menemukan bahwa selalu ada air di tempat ini sejak lama, karena ini adalah area untuk para reguler. Tidak ada kemungkinan para ranker masuk dan ini adalah tempat yang selalu dapat dikendalikan oleh keluarga Ari. Sumur yang sebenarnya ada di sini. Arimeri terkejut Delamut mengetahuinya. Padahal dirinya sendiri tidak. Delamut mengatakan dia telah meneliti ini sejak lama dan tidak mudah untuk mengetahuinya. Dia telah memimpikan momen ini sejak lama. Arimeri bertanya pada Delamut, apakah semua itu bohong? Apakah dia meninggalkan ideologinya dan cintanya padanya? Lalu Delamut pun menjawab, tidak ada kebohongan.
Lamut mengatakan dia memang meninggalkan ideologinya dan memutuskan hubungan dengan orang-orang di belakangnya demi keselamatan Arimeri. Dia juga mengkhianati orang-orang baru yang dia temui di kapal terapung dan mencoba membentuk aliansi dengannya. Mungkin yang dimaksud adalah para orang-orang percaya. Lamut percaya bahwa jika dia menggunakan kekuatan di sumur ini, dia dapat menyelamatkan Arimeri dari nasib keluarganya yang terkutuk. Dia melakukan semua itu karena dia mencintainya. Arimeri mengatakan dia tidak pernah meminta ini dan bertanya apa yang ada di dalam air sumur itu. Lamut pun menjawab, itu adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh 10 kepala keluarga sejak lama. Dan itulah mengapa kekuatan itu dikunci dalam kegelapan dan dilupakan. Dia mengatakan kekuatan itu akan menyelamatkan mereka. Lamut lalu meraih tangan Arimeri dan dengan Shinsu menggores punggung tangannya, lalu melemparkan sebagian darahnya atau mungkin kuncinya tersembunyi di dalam tangannya, tetapi kita hanya bisa melihat darah, lalu melemparkan sebagian darahnya ke dalam kolam. Bisa disebut itu mungkin adalah kunci tersembunyi di dalam tangannya, tetapi pada panel ini hanya diperlihatkan setetes darah. Kemudian kolam itu mulai menyala dan Delamut berkata, "Kami membutuhkanmu, penyelamat kami, sang pembunuh takdir." Sementara itu di sumur palsu, Urek mulai melarikan diri dari jebakan. Tapi Lady Mago menggunakan pembalikan keinginan padanya dan menghentikannya. Lalu putri jahat tanpa nama keluar dari ruangan dan menyuruh Aprion dan juga Latour untuk menahan Urek Kasino di sini. Sementara dia akan pergi menemui Delamut. Nel lalu berpindah kepada Aribot sedang mengawasi Delamut di sumur dengan lekosnya dan Pegriun berlari ke arah mereka. Aribot berkata, "Cepatlah." Ditutup pada chapter kali ini. Kembali ke Delamut dan juga Arimeri. Sebuah cahaya terang muncul dari kolam renang yang ternyata adalah sumur yang asli. Lama muncul seekor ular air yang berbentuk manusia yang mengatakan bahwa dirinya adalah serpen. Lalu Delamut pun bertanya, "Apakah kamu benar-benar makhluk itu? Siapa yang telah disegel sejak lama dan siapa yang ditakuti oleh 10 kepala keluarga?" Delamut pun yang melihat serpen tampak aneh karena terlihat tidak begitu kuat. Lalu serpen pun mengatakan, "Jika seluruh tubuh aslinya telah berpindah ke sini, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi aku bukanlah seperti itu. Keserakahanmu terlalu berlebihan untuk pengorbanan yang tidak berarti seperti ini. Bagi makhluk sebesar itu untuk menyeberang alam semesta, dibutuhkan yang jauh lebih hebat." Saat mengucapkan hal itu, serpen tiba-tiba ditebas oleh putri jahat tanpa nama dan berubah bentuk menjadi ular air yang kecil. Kemudian putri jahat tanpa nama mencengkram ular air itu. Putri jahat tanpa nama pun bertanya pada ular air kecil itu, mengapa dia sendirian dan di mana tubuh asli ular itu. Lalu ular itu pun menjawab, "Pintu masuknya terlalu sempit untuk tubuh asli ular untuk dilewati. Ini bukan portal yang bisa dibuka dengan setetes darah yang menyedihkan dari perempuan jalang kotor itu, kecuali jika itu adalah darah kepala keluarga Ari sendiri. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa hanya kalian saja yang ingin membuka sumur itu? Retakan sebesar ini terbentuk sepanjang waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir membuka gerbang akan semudah itu? Makhluk-makhluk tak berarti yang berusaha merebut kekuasaan. Kamu tidak bisa berharap untuk mengontrolnya." Dengar ocehan ular kecil itu, putri jahat tanpa nama pun langsung mematahkan kepala ular tersebut. Saat rombongan Pegriun tiba, ular tersebut melihat cahaya milik Pegriun. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye.